kesusastraan rakyat itu apa? Cerita asal usul. Oh, kalau cerita asal usul ada beberapa cerita yang kalian baca, tetapi yang diringkas satu, ya. Misalnya saja cerita asal usul itu adalah misalnya ya di dalam cerita asal usul itu eh, mengenai cerita yang dimasukkan dalam biasanya bidang mitos ya, yang dianggap benar sebenarnya sudah tidak dimasukkan dalam bidang mitos cerita dengan benar oleh penceritaan cerita asal usul Batak ya. Cerita asal usul apa Banyuwangi ya. Nama Banyuwangi itu kan diambil dari cerita rakyat yang ada di sana ya. Wah, Banyuwangi, jadi air yang wangi ya. Nah, itu ada kenapa dia disebut Banyuwangi ya. Begitupun yang lain misalnya ya. Nah, itu adalah cerita asal-usul, bongkol jagung. Dari mana asalnya gitu. Nah, itu adalah cerita asal-usul. Kemudian yang kedua cerita binatang. Jadi cerita asal-usul ini diringkas salah satu cerita, terus kemudian ditulis di kertas folio. Ya. Terus berikutnya kalau sudah cerita asal-usul langsung masuk pada cerita tentang cerita binatang. Ya. Cerita binatang ini juga macamnya ada ya. Ada apa-apa pelanduk ya. Ada hikayat pelanduk jenaka ya. Nah, ini ada macam-macam. Tapi kita hanya mengambil satu cerita yang kemudian kita ringkas dan kita tulis dengan pulpen warna biru. Ya. Nah, ini untuk yang bab 1. Yang bab 1. Yang bab 2 minggu depan ya, tapi dikerjakan sekarang karena minggu depan sudah presentasi. Jadi minggu depan ya, minggu depan itu adalah Ramayana dan Mahabharata. Ya, Ramayana dan Mahabharata. Masing-masing itu ada pertemuan satu itu yang presentasi itu kelompok 2 ya. Nah, itu juga diringkas, ditulis ya. Cerita Ramayana seperti apa, cerita Mahabharata seperti apa. Kalau cerita Mahabharata kan bercerita tentang keluarga Ramayana, itu bercerita tentang Rama dan Sinta gitu. Ya. Jadi ini biasanya kalau teman-teman udah apa namanya sudah diingat ya, meskipun berapa tahun yang lalu, oh kita mengambil mata kuliah sastra klasik ya, apa namanya bukunya seperti ini ya, dosennya siapa ya. Nah, itu kalian sudah berarti sudah memperhatikan bagaimana sebuah cerita rakyat ya, sebuah cerita rakyat yang nantinya ya kalau saat sekarang itu kita baru membaca meringkas dan mempresentasikan. Tapi minggu depan ya, minggu depan itu sudah langsung presentasi untuk yang apa namanya? Untuk yang Ramayana dan Mahabharata ya. Jadi minggu depan itu sudah presentasi Ramayana dan Mahabharata. Pertemuan keempat ya. Pertemuan ketiga cerita asal usul ya. Nah, sekarang coba silakan kelompok SI kelompok SI 1 ya. SI 1 dulu coba SI 1. Mana cerita asal usulnya? Contohnya seperti apa? Coba buat ringkasannya seperti apa? Kelompok 1 silakan. Ibu mohon maaf, kan kelompok 1 itu tugas kelompoknya ya. Ya. Bahas bab 1.
dijadiin Ya, PPT ya, Bu. Berarti ya, kita tampilin PowerPoint-nya. ya, tampilin. Tapi Oke, kalau Ibu, yang sebentar. kalau yang yang lainnya, yang mahasiswa lain coba meringkas saja. Terus nanti Oh ya. dimasukin ke Google Form. Biar Ibu Oke. nilai sama Bu Eli. Makanya form 05, form 05, form 06 diganti dengan nama mahasiswa klasik. Tinggal diganti namanya saja ya. Sebentar ya, Ibu. Kelompok 1 izin share screen. Ya, Ibu, maaf izin bertanya. ini Ibu jam izin 2. untuk Ya, silakan. from 0506-nya apakah nanti akan dikirim setelah mata kuliah ini berakhir, Bu? Iya, Oke, boleh. baik. Silakan. Ah. Boleh, soalnya saya mau masukkan nilai kan yang kuis kemarin yang dilaksanakan sekarang. Silakan. Saya dapetin dari mana ya, Bu? From 0506. Hah? Kan kamu udah pernah dapat dulu waktu itu. Ketua kelas di sini siapa? Saya, Ibu, tapi saya belum menerima from 0506-nya. Iya, maksudnya pakai yang lama. Kamu kan pernah PJ enggak? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali saya jadi PJ. Ya, nanti minta sama Bu Eli ya. Iya Bu, baik Bu. Nanti saya share ya, bagikan ke Rara ya. Ya. Terutama untuk ketua kelas ya, karena Iya. kan nilainya mau dimasukkan ya. Ada lagi yang bertanya? Karena hari ini presentasi minggu depan presentasi, tapi kalau misalnya yang belum ditulis dengan pulpen, hari ini ditulis pakai pulpen ya. Sekarang pertanyaannya sampai jam berapa kita tulis? Ini apa namanya? Ini kan masih ada berapa? Masih ada 50 menit ya? Masih ada 50 menit nggak? Masih ada kan? Nah, 50 menit itu sekarang ininya PowerPoint yang tampil tuh nggak usah, yang penting ya Anda meringkas ya. Kalian menulisnya pakai pulpen warna biru ya, supaya nggak, ini kemarin ada yang warna hitam ya, udah nggak usah dinilai kalau warna hitam. Jadi pakai pulpen biru ya. Dibuat ringkasannya itu kan sebenarnya udah ringkas ya, tapi dibuat lagi, yang penting ada yang masuk ke kepala kalian ya. Ada lagi pertanyaannya? Bu Eli, Bu Eli, Iya Bu, ada ya Bu Eli. Bu Eli, ini hadir Bu. kan untuk tugas sastra rakyat itu harus ditulis di binder note ya. Jadi Baik Bu. kalau seumpama 5 cerita berarti 5 cerita yang akan diringkas. Begitupun dengan Ramayana dan Mahabharata. Karena Ramayana itu panjang, berarti satu kelompok satu naskah. Ya, kelompok 2 itu Ramayana, kelompok 3-nya Mahabharata, kelompok satunya itu adalah sastra rakyat. Gitu. Jadi Baik Bu. semua ringkasan itu ya, semua ringkasan harus pakai pulpen biru. Ditulis di folder apa namanya? Folder anu tuh yang apa, yang binder ya. Ya, Ada Ibu. pertanyaan Betty? Oh ya, mohon maaf Bu, untuk binder kan mungkin ini ya Bu kecil, mungkin di folio aja sekali. Apa sih kertas enggak yang bergaris itu? Oh, kertas folio. Folio kan ya? Ya, kertas folio. Itu kan itu ya Bu, lebih apa namanya, lebih banyak. Terus mungkin Ya, nanti dikumpulkan atau di scan Bu ya Bu? di scan. Di scan harus biru. Pulpennya supaya Ya, jelas jadi nanti biru ya teman-teman ya, pulpennya. ya Ada lagi diperhatikan ya pertanyaan? pulpennya biru. Bu Eli, ini kan saya mau presentasi ya jam 4 untuk ini, untuk artikel tuh. Artikel Scopus sama sama tim itu. Jadi apa namanya, anak-anak itu biar saja menulis tentang yang tugas satu itu. Kalau tugas satu itu belum pakai pulpen, harus dipakai belum pakai pulpen, harus pakai pulpen baru di foto atau di scan
Ya, itu saja dulu. Iya Kemudian Bu. kalau pertanyaannya paling lambat kapan yang untuk tugas 1 sastra kesusastraan rakyat? Dan udah tahu barangkali ya, kesusastraan rakyat itu ada 5 cerita yang diringkas oleh masing-masing. Terus 1 cerita yang dibahas dengan pendekatan budaya, eh, animisme, dinamisme, ya, budaya asli. Ya, jadi dari 5 cerita itu diambil mana yang kamu senangi untuk membahas, untuk dikaji dengan pendekatan apa namanya, pendekatan budaya baik animisme maupun dinamisme, karena pada saat itu manusia masih sangat apa namanya menginikan memikirkan bahwa segala yang ada ini ada kekuatan, segala alam itu ada kekuatan, baik kekuatan animisme yang berasal dari roh-roh nenek moyang, sedangkan yang dinamisme itu benda-benda yang mempunyai kekuatan keris, gunung, ya. Itu semua adalah yang disebut dinamisme, sedangkan yang animisme itu lebih kepada kepercayaan roh-roh, ya. Kalau misalnya percaya bahwa di pohon itu ada roh, ya, yang bisa memberi rezeki, ya, katakanlah Gunung Kemukus, ya, Gunung Kemukus itu kan tempat persugihan. Jadi dia percaya, jadi masih kepercayaannya dia itu meskipun Islam, tapi juga masih terbelah, ya, masih juga memiliki kepercayaan animisme dinamisme, karena secara tidak sadar biasanya orang yang dibesarkan dengan kebudayaan animisme dinamisme, meskipun mereka mencoba menghindari, mereka secara tidak langsung refleks itu akan menggunakan. Ya, itu barangkali jadi maka mengapa untuk saat sekarang ini, ya, kita mengumpulkan tugasnya dengan menggunakan pulpen. Jadi minggu depan 1 kelompok, ada kelompok 2 itu akan membahas eh, Ramayana, ya. Terus kelompok 3 akan membahas Mahabharata. Atau nanti dibagi berdasarkan kelas, ganti-gantian, ya. Gitu. Nah, kalau yang di kesusastraan 5 cerita ditambah 1 yang dianalisis, dikaji dengan pendekatan budaya. Tentu saja budaya yang menghasilkan karya sastra itu. Kalau dia di apa namanya, ditulis ya oleh orang-orang yang masih terpengaruh oleh animisme dinamisme, pasti cerita kesusastraan rakyatnya akan mengarah ke sana. Tapi kalau seumpama misalnya mereka beragama Islam, ya, nah biasanya juga berpengaruh juga ya ke dalam bagaimana ajaran-ajaran itu dipahami, ya. Itu barangkali untuk dan sekali lagi ada 5 cerita dan 1 yang dibahas. Ketika presentasi, kelompok yang bertugas, kelompok 1 hari ini presentasi, kelompok 2 besok presentasi, kelompok 3 ya presentasi, kelompok 5, kelompok 6 ya presentasi. Nah, kalau sekarang kan kalau dilihat itu yang SI 1 SI 1 itu kan 4 kelas, kalian 3 kelas, ya. Nah, itu jangan sampai ketukar tuh ya kurikulumnya, ya. Jadi kalian itu yang apakah sudah menjalankan yang di atas 2022 ya, di atas 2022 ya, 2022 ya Bu Eni, yang mereka sudah tidak ada pembagian kecuali Iya Bu, nanti betul Bu. Iya. kecuali nanti peminatannya. Kalau peminatannya sastra ya masuk sastra, kalau ke peminatannya apa namanya peminatannya tentang bahasa ya ke bahasa, itu barangkali. Jadi bisa dilanjutkan kali ya Bu Eli untuk Iya sementara, Bu, karena baik saya Bu. harus buat PPT dulu ya. Jadi Iya, mereka iya. gini saja, apakah mereka sudah bisa presentasi tapi tugasnya itu harus benar dan dimasukkan ke Google Form. Dan form 06 tolong kirim ke Bu Eli karena akan dimasukkan setiap kuis itu. Ya, yang sudah ditulis pakai pensil atau pulpen warna biru gitu. Begitu ya Bu Eli?
Ada baik yang Bu, lain? betul. Ada Iya. yang bertanya? Kan 13 Untuk pertemuan. Kalau 13 pertemuan berarti ada yang 2 kali ya. Coba lihat di Liopang. Apakah semua sudah punya buku? Halo? Albert? Aisyah sudah punya buku. Aisyah udah punya buku belum? Aisyah? Udah, Ibu. Ya, coba lihat bab 3 Aisyah. Aisyah itu ada 3.1 sampai 3.11. Cuma diambil 5 saja cerita. Baru kemudian diringkas. Ya, berikutnya yang kalau 5 berarti berikutnya itu berapa? Berapa cerita? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti lebih 1. Jadi kelompok 1 itu kesusastraan rakyat, kelompok 2 kesusastraan epos Ramayana, kelompok 3 kesusastraan Mahabharata. Ya. Kemudian yang presentasi kedua yaitu kelompok 3. Ya. Kelompok 3 itu kelompok 3 akan presentasi ya. Dan kemudian nanti dilihat ya. Itu 5 cerita. Untuk yang epos India, kalau kita lihat kan kelompok 1 itu kesusastraan rakyat, kelompok 2 epos Ramayana ya, epos Mahabharata untuk kelompok kedua ya. Nah, kemudian bab 3. Bab 3 ini ada 11, berarti dibagi 2. 1 sampai 5 itu adalah kelompok si A, 6 sampai 11 itu adalah kelompok si B dan dia harus mengatur membagi-bagi cerita itu sehingga mereka tidak keteteran sampai akhir UAS ya. Begitupun dengan sastra apa ini? Bab 5 tentang sastra zaman peralihan ya. Sastra zaman peralihan juga dibagi 2 ya. Kecuali dibagi 2 berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kelompok 4 itu berbagi dengan cerita di sastra Panji ya. Nah, itu berbagi. Nah, sekarang kan ini udah setengah nih. Yang untuk sastra peralihan. Sastra peralihan di sini ada 13, tapi yang diambil 5, 5, 10 berarti sisa 3 ya. Kemudian yang bab kesusastraan zaman Islam dikerjakan semua ya, tapi yang diambil 1 untuk melihat kebudayaan Islam. Ya, sama juga tadi cerita Panji dan Ramayana Mahabharata karena dibawa ke Indonesia, maka cerita-ceritanya itu mengandung versi Indonesia, versi apa namanya? Format cerita ya, ya. Nah, kemudian seterusnya kelompok 7 ya. Kelompok 7 itu zaman Islam, kelompok 8 itu cerita berbingkai, kelompok berapa ini? Kelompok 17 ya. Kelompok 7, kelompok 7 itu sastra kitab. Hah? Oh ya, kelompok 9 karena ditambah 2 tadi ya yang Ramayana, sastra Panji dan Hikayat Hikayat si miskin kan cerita peralihan ya. Jadi ketika di bab 5 itu kelompok berapa? Ingat ya, kelompok 1 itu sastra rakyat. Kelompok kedua itu kesusastraan apa namanya? Kesusastraan epos India, Mahabharata. Ya, itu 2 kelompok. Cerita Panji 2 kelompok, cerita peralihan 2 kelompok. Ya, kemudian kesusastraan zaman Islam 1, tinggal ambil 1, 1, 5, paling banyak 5. Kalau ada 4 ya ada 4 cerita berbingkai ya ada 6, ambil 5 ya. Karena cerita berbingkai itu di dalam cerita ada lagi cerita tentang misalnya
seorang raja yang cerita 1001 malam ya, yang akhirnya sebelum kawin dengan si putri ini ya, dia selalu membunuh istrinya. Tetapi ketika dia kawin dengan siapa namanya, dia eh, tidak lagi ini ya, tidak lagi inian meinikan suaminya, akhirnya dia tidak akhirnya dia bisa menanggulangi itu dengan cara apa? Bercerita. Kalau suaminya sudah tidur, dia akan bercerita lagi, dan kalau sudah 2 hari itu biasanya cair, dan itu sudah apa namanya, sudah dipahami masing-masing ceritanya. Nah, saya kira itu untuk penjelasan saya. Setiap cerita itu kalau ada 4 cuma 4 cerita. Kalau ada 4 cerita cuma 4. Kalau 6 cerita ya cuma diambil 5 cerita ya. Tapi semua yang diringkas itu menggunakan pulpen kecuali kalau ketua kelompok membuat apa namanya, presentasi makalah ya, presentasi makalah karya sastra yang dianalisis ya dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan Islam Hindu ya, peralihan itu kan Islam Hindu Islam. Kemudian epos India Ramayana Mahabharata itu adalah epos Hindu juga ya, termasuk cerita Panji ya, dan seterusnya. Saya kira itu dari kelompok 1 sampai kelompok 5 dulu ya. Itu dulu ya. Jadi Kesesatan Rakyat, epos India, Mahabharata, Ramayana, Mahabharata, terus kemudian cerita apa ini? Cerita Panji ya, cerita Panji itu ada 2. Dan cerita Panji itu ada 2. Kemudian sampai situ kan udah 5 kelompok ya. Kelompok 1 Kesejahteraan Rakyat, kelompok 2 Hikayat Ramayana ya, kemudian kelompok 3 Mahabharata, kemudian kelompok 4 itu dibagi lagi kelompok 4 dan 5. Jadi sampai sastra Panji dari Jawa itu dulu ya, nanti seterusnya. Dan itu dibagi sampai 13 kelompok oleh PJ gitu. Begitu, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung menuliskan ini karena hari ini juga dikumpul yang tugas 1. Kalau yang tugas Ramayana Mahabharata minggu depan dikumpul, dan ditulis di folio ya, ditulis di folio. Itu untuk epos India, Mahabharata, dan Ramayana. Cukup ya Bu Eli? Bu, cukup Bu. Ini saya Ya, jadi sedang tinggal dipilih nyambung, sekarang. ya. Kita selesaikan dulu supaya nilainya bisa diambil Bu Eli. Ya, baik Yang Bu. tugas 1 itu Kesusastraan Rakyat. Kesusastraan Rakyat itu untuk tugas mandiri ada 5 cerita. Cerita rakyat, terus ditambah salah satu dari 5 itu diambil untuk dikaji dari pendekatan budayanya, animisme dan dinamisme. Konsep tentang kebudayaan animisme dinamisme bisa dicari di internet di bagian jurnal ya, bagian jurnal. Itu bisa jadi contoh bagaimana mengkaji aspek budaya Hindu dan Buddha di dalam sebuah cerita gitu ya. Nanti bisa dilihat contoh-contohnya di artikel. Nah, kalau betul dalam cara meringkasnya dan memahami tentang konsep sastra rakyat yang Anda baca dan Anda memahami, memasukkan teori ya, teori kebudayaan ya, teori budaya yang berhubungan dengan apa namanya, materi yang ada di dalam apa namanya, buku Liopang ya, buku Liopang. Itu barangkali ya Bu Eli. Berarti ada 3 pertanyaan ya Bu, meringkas, kemudian tadi memahami Membaca dan dulu Bu, menganalisis. Membaca teman-teman meringkas ya, meringkas, dengan kemudian menuliskan dengan menuliskan pulpen, terus kemudian makalah dan menganalisis ya Bu. makalah itu diketik. Makalah Kalau diketik. makalah ya yang diringkas itu cuma cerita.
Ya, Ya, baik. itu saja Bu Eli. Baik, baik Ibu. Ya, jadi Ya, teman-teman silakan setelah ini segera untuk saya mengerjakan begitu ya, Bu. tolong di absen ya Bu Eli, kita foto bersama barangkali ya, coba. Oke. Ini Eh, supaya itu. ya, silakan teman-teman on cam terlebih dahulu. Ya, mungkin bisa dibantu untuk PJ. Ini kan SI1 dan SI3 ya. SI1 ada siapa? Kit Virul ya. Panggilannya tuh Uwi ya, Uwi. Saya salah manggil Iru lagi. Silakan Uwi. Mana Uwi? Sudah hadir untuk dibantu screenshot ya. Ya, silakan untuk raise hand SI1 terlebih dahulu. Hari itu ada yang baru masuk pas UTS, Pak. Saya akan kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Bingung deh kalau itu. Gimana ya, Bu? Ini ada ini mau udah nego di mobil. Pak, boleh nggak ada dua panitia masuk mobilnya dosen? Ikut patungan. Ikut patungan kalau gitu. Oke, silakan sudah diambil. Uwi, mana sih Uwi? Ibu, sebentar. Oke. Sudah. Mau di ini, Bu. Di Ya, oke, sudah. Terima kasih SI1. Selanjutnya Rara silakan SI3. Siapa? Panitia. Rara sudah, Ra? Sudah dibantu untuk screenshot? Sudah kali ya. Rara mana Rara? Oke, baik Bu Titi sudah Bu. Mana Ibu? Sudah keluar ya Bu Titi? Bu Titi sudah keluar ya teman-teman ya? Oke, sudah keluar. Sudah, Bu. Ya, oke tadi dapat dipahami ya tugasnya. Enggak, Bu. Bu bisa mundur nggak Bu artinya Bu? Betul, Soalnya Bu. kita baru dikasih hari ini kan, Bu. Tidak bisa teman-teman. Ya, sekarang tadi ya kerjain dulu yang di portofolio secara manual ya. Kok portofolio sih atas folio ya. Atau mungkin tadi binder ya kalau misalnya memang di rumahnya aksesnya jauh untuk membeli folionya ya. Yang penting teman-teman meringkas dulu ya. Oke, ditunggu ya. Tadi deadline-nya disebutkan nggak? Jam berapa? Malam aja Bu, malam jam 12 malam. Malam jam 12 ya. Oke, Bu, maaf tadi saya. ya. Gimana? Jadi minggu depan itu yang presentasi itu kelompok berapa ya, Bu? Kelompok 1. Oke, Bu. Kesusastraan. Sejarah kesusastraan rakyat. Jadi, aduh saya nggak bawa bukunya lagi ya. Oke, Jadi Bu. pada intinya nanti persiapan saja 5 kelompok tadi ya, yang 5 kelompok di awal ya untuk em, nanti saya paparkan deh untuk bab-babnya ya. Teman-teman coba siapa yang sudah benar-benar punya bukunya atau link mau di angkatan tuh ada yang kan punya link itu apa yang Leo Yokang Ini ya, Gus Asik ya. Hah? Ada Ibuknya ada nggak? ada kayaknya. Coba share ke saya.
Ah, Kayaknya itu deh Bu, nggak lengkap deh. nggak lengkap ya. Kalau kan ini pakai di Google Book, patungan satu kelas rame-rame, pakai satu email. Berapa Aku harganya? kebetulan nggak berapa, ada uang kas misalnya. Oh, oke. Gimana tadi Atika atau siapa tadi? Ada yang sudah punya lengkap e-booknya, teman-teman? Hmm. Itu apa? Berbayar atau tidak? Nggak Bu kalau ini. Oh iya, jadi ini satu apa dua kelas sudah punya semua. Pak Ahmad udah capek ngomong. Ya, jadi silakan. Tadi siapa yang berbicara? Atika ya? Ya, silakan Atika untuk membagikan ya e-book kepada semua kelas ya, 3 kelas ya. Dan teman-teman wajib ya untuk punya gitu kan, seperti yang saya sampaikan, itu adalah pegangan wajib ya. Buku wajib. Kalau misalnya ada rezeki ya beli gitu kan ya, yang aslinya. Jadi nanti itu yang tadi coba-coba ada yang bisa menjelaskan ke saya nggak tadi apa? Tadi soalnya di sini crowded banget. Ini pada ketawa-ketawa lagi. Nanti nih angkat ada yang mau. Coba coba Uwi, Rara jelaskan Uwi tadi tugasnya apa aja? Ini di bawah. Dia di bawah. Ibu jujur saya juga putus-putus Ibu. Tapi tadi saya Iya iya silakan Atika. Mm-mm. 2 itu Ramayana, 3 itu Mahabharata, mm-mm. 4 itu. Nah, enggak jadi yang coba Atika bisa minta bantu saya untuk share screen e-booknya nggak? Sama kok Bu, saya bisa sih. Iya. Ya, jadi teman-teman tadi tuh kelompok 45 itu satu bab dibagi 2 soalnya panjang ya cerita Panji itu. Jadi nanti kelompok 4 itu ada 5 cerita. Nah nanti teman-teman itu untuk meringkasnya. Kelompok 5 pun sama setelah coba saya lupa untuk e-booknya ya. Mana Atika sudah bisa berbagi layar? Seks akad. Ya nanti mungkin bisa di-share ke saya atau ke siapa yang pakai laptop ya. Hmm. Iya, iya silakan yang pakai laptop. Siap. Kamu nggak jadi offline kan? Nggak jadi online Jadi. kan? Enggak. Jadi, kalau ada info jadi. Nah, enak aja. Ya. Yap. Oke. Tekan kehadiran kami bikin tekan. Yuk kita keluar kan. Enak banget tuh. Kita Ibu maaf belum di unmute Bu. Oke.
Sebentar ya, saya share tugas yang angkatan semester berapa namanya? Angkatan 2023 ya. Oke, sudah muncul teman-teman? Hmm, nah ini ya. Tapi ini saya nggak bisa di-share ya ini karena nanti nggak boleh ini nggak boleh. Nah, oke, sebentar. Kok nggak ini ya nggak kebuka ya? Biasanya ada isi analisisnya juga ya. Kok nggak kebuka ini yang Kevin nggak kebuka. Nah, oke. Nah ini ya konsep ya. Jadi nanti ini yang sastra sejarah ya. Contoh dari bab sastra sejarah. Sebenarnya ini sih harusnya kelompok satu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oh ini kedua itu. Masih nggak bisa dibuka yang Kevin ya. Oh ini bisa. Ya, Ibu. Nah ini ya teman-teman ya, ini kan kesusastraan rakyat. Ini yang kelompok satu, nanti entah siapa ya di kalian. Cerita rakyat ya, definisi cerita rakyat dalam ada beberapa cerita ya. Kemudian analisis pendekatan dengan budaya asli ya, tadi yang maksud dengan Bu Gomo, animisme, dinamisme begitu ya. Kemudian cerita asal-usul, hasil analisisnya seperti apa ya, animisme itu bagaimana penerapan di cerita tersebut ya, apa yang kemudian dinamismenya apa animisme dan dinamisme. Nah, ini contoh analisis pendekatan dengan budaya. Nah, ini teman-teman silakan untuk mencari referensi ya jurnal yang terkait gitu ya, terkait cerita eh, rakyat ya. Kan untuk kelompok satu itu udah kesusastraan rakyat ya. Banyak contohnya ya. Dan jangan jibo dari Simalungan ya. Ini nanti akan saya anggap teman-teman mencontek PowerPoint ini ya. Salin dia ini. Nah, ini hasil cerita, hasil analisis cerita diambil dari anamisme dan dinamisme begitu. Terus sertakan daftar pustaka. Nah, nanti silakan teman-teman di sini juga ada file. Nah, ini Rido kalau tes SI berapa sih ini sebentar. Bukan Rido ya, ini PJ-nya kalau nggak salah ya, iya Rido ya. Nah, nanti teman-teman PJ ya untuk mencatat ya seperti ini. Kelompok satu ada penanya siapa, penjawab siapa. Ini akan mempengaruhi penilaian ya. Mana tadi booknya coba dikirim ke sebentar Tika.
Nah, ini ya ada 661 halaman. Nah, tadi ya ini yang dimaksud dengan Bu Gomo ya, kesusastraan rakyat ya, ada cerita asal-usul, cerita binatang, sastra Jawa, cerita Jenaka, cerita Peli Perlara. Nah, kalau bisa nih dicontohkan ya nanti satu-satu. Terus dianalisis menggunakan tadi ya animisme, dinamismenya seperti apa pendekatannya. Nah, kemudian kelompok 2, yang ini kan panjang ya, epos India dan wayang dalam kesusastraan Melayu. Nanti kelompok 2 bahas Ramayana khusus ya. Nah, ini kita bisa lihat dari halamannya. Kalau misalnya satu kelompok ini terlalu banyak ya, makanya tadi dibagi 2. Jadi kelompok 1 kesusastraan rakyat, kelompok epos India, ini kelompok 2 Ramayana, kemudian kelompok 3-nya Mahabharata ya. Kemudian kelompok 4 tadi ya cerita Panji dari Jawa 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai Kuda Semirang ya yang Purbacaraka itu kelompok 4. Kemudian yang Hikayat Panji Semirang dari 3,6 Hikayat Panji Semirang sampai Kamboja dan Thailand itu kelompok 5. Udah itu dulu ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, teman-teman bisa dipahami? Ya, jadi iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Jadi untuk kelompok tadi ya kalau tadi karena kan tidak sesuai dengan yang tahun lalu begitu kan ya. Kalau tadi yang saya dengar begitu ya. Teman-teman sekarang fokus ke kelompok 1 sampai kelompok 5 terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 minggu depan kan teman-teman presentasi tuh, yaitu kelompok 1 presentasi tentang kesusastraan rakyat. Ya. Nanti teman-teman mendefinisikan apa itu kesusastraan rakyat menurut Liao Yokfang, begitu kan? Kalian harus mengetahui dulu ya definisinya. Kemudian, nah itu kan di Liao Yokfang itu adalah kumpulan-kumpulan kan, kumpulan-kumpulan cerita, hikayat. Nah, terus teman-teman diurailah cerita asal-usul itu apa definisinya, contohnya apa, misalnya tadi yang kata Ibu Gomo, misal asal-usul nama Banyuwangi gitu kan, atau asal-usul nama Surabaya gitu ya. Kemudian cerita binatang, nah, ini kan cerita binatang misalnya si kancil gitu kan, contohnya didefinisikan dulu si kancil itu cerita binatang itu apa, contohnya seperti apa, ya satu aja gitu kan ya. Kemudian sastra Jawa, nah apa definisi sastra Jawa itu, cerita jenaka apa gitu ya, ini didefinisikan. Setelah itu tadi dibuatlah apa namanya analisis ya, pengaruh budaya ya, ada budaya apa saja di sana. Kemudian dikaji menggunakan pendekatan tadi ya animisme, dinamisme, karena banyak sekali unsur-unsur cerita rakyat itu ya, banyak sekali terdapat unsur animisme dan dinamismenya begitu. Nah, kalian kalian eh, apa analisis satu saja, analisis ya satu cerita saja begitu. Itu yang kelompok 1 besok ya. Itu kan tugas kelompok. Nah, tugas individunya tadi gitu. Jadi selain ada tugas kelompok, ada tugas individu juga gitu ya. Ya makanya sama saya memang semester 3 itu semester dar-dedor ya. Nah, kemudian kelompok 2 itu di pertemuan berikutnya ya. Ini EPOS. Ini untuk untuk SI1 dan SI3 ya masing-masing ya. Epos India. Nah, ini Epos India dan wayang. Nanti teman-teman bisa mengambil sumber dari Walmiki, kemudian ada buku-buku sumber lainnya ya. Ramayana itu kan sendiri panjang ya. Ini kan 61, 90 sekitar berapa? 30 halaman kan perbedaannya karena panjang ceritanya. Kemudian Mahabharata juga sendiri
Ramayana apa sih epos Ramayana tuh apa? Kalian jelasin dulu tuh di PowerPoint. Terus Mahabharata apa? Karena ada perbedaan ya cerita Ramayana dan Mahabharata. Kemudian formula ya, formula. Kalian temukan formula cerita Ramayana Mahabharata itu seperti apa gitu ya. Nah, kalian cari ya apa itu formula dalam sastra. Sama sama seperti ini juga ya cerita formulanya seperti apa, ceritanya, ringkasan ceritanya seperti apa. Sama ke bawah juga. Nah, yang untuk bab 3 dibagi dua, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 dan kelompok 4. Salah, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Karena ini kan kelompok 3 yang Ramayana, kelompok 2 Ramayana, kelompok 3 Mahabharata, 4 5 cerita Panji dari Jawa yang dibagi dua gitu. Ya, jadi kayak gini nih, mana? Nah, ini kalian jangan memindahkan ke PowerPoint ya, tapi di poin-poinnya aja di seperti ini ya. Contohnya apa? Jangan jangan sampai di ya sangat ringkas gitu ya. Misalnya kesusahan adalah sastra yang hidup di tengah rakyat, kemudian contoh-contohnya apa gitu kan. Terus tadi ya disebutkan yang penting paham gitu kan ya. Itu kan ini cerita kancil nih, hikayat kan apa cerita kancil. Cerita Jenaka, Si Loncai, Pabelalang. Nah, oke, itu ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu saya mau tanya, jadi Hmm. yang untuk diringkas itu kan tadi kalau nggak salah disebut sama Bu Gomo itu ada 5 cerita, jadi cuman satu cerita aja kan Bu yang diringkas. Yang individu ya. Hmm. Iya, Individu tadi apa disuruhnya? Tadi saya juga ini ya rame Pak saya Ahmad itu rame banget. Jadi ntar ini ya yang ini ya 5 1 2 3 4 5 ini ya. kayaknya iya deh Bu Iya. itu yang Kalau tidak salah ini ya bukan yang cerita Panji kalau tadi saya tidak salah menangkap ya. Ya kalau jadi nggak salah yang cerita Panji baru buat minggu depan deh Bu. jadi biasanya tuh Bogomo ada tugas individu dan ada tugas kelompok dan itu akan sesuai dengan presentasi begitu ya. Jadi untuk nanti ya setelah ini kalian mengerjakan itu adalah cerita asal usul, cerita binatang, sastra Jawa, cerita jenaka, cerita pelipur lara. Nah ini dipilih salah satunya saja begitu kan tadi ya? Iya nggak? Tadi yang saya dengar sih begitu Bu. Mm. Jadi misal apa Siti Zahra mau mengambil cerita binatang ya. Contohnya apa? Biasanya banyak yang asal usul nih. Asal usul apa? Asal usul telaga apa gitu kan ya. Nah, itu silakan gitu kan ya. Tapi tidak hanya ringkasan tadi tuh ya. Setelah diringkas, ditulis, kemudian menggunakan pulpen biru, jangan lupa. Kemudian dipahami dan dianalisis tadi ya, ada analisis. Nah, analisisnya itu tadi menggunakan pendekatan budaya, animisme dan dinamisme begitu. Paham ya teman-teman ya? Mhm. Jadi misal diketik gitu, diketik. Jadi tadi tuh maksud Bu Gomo tuh yang ringkasan, yang ringkasannya itu yang cerita nih misal Atika ambil apa ya cerita asal usul em, apa coba di tempat kamu apa yang eh, oke ceritanya ya asal usul cerita Tangkuban Perahu. Nah
Nah, ini teman-teman untuk mengambil cerita pun teman-teman jangan langsung dari Google, dari media apa namanya portal media yang mencari viewers ya. Diharapkan e-book ya, minimal e-book kalau tidak ke perpustakaan gitu kan ya ceritanya. Buku ya, jadi bentuknya buku ya, jangan ngambil dari website apa begitu kan ya. Oh, ini ada cerita rakyat nih, terus kalian tulis. Nah, jadi silakan cari e-booknya ya. Oke, tadi misal cerita Tangkuban Perahu karya bukan karya ya, yang menuliskannya siapa yang kembali kan biasanya begitu kan. Karena kan itu cerita rakyat. Ini nyambung dari mata kuliah sastra Nusantara kan. Nah kan itu cerita Tangkuban Perahu versi siapa gitu kan ya. Kemudian kalian tulis tuh manual pakai pulpen biru ya di Polio. Nah, setelah kalian ringkas, kalian pahami, setelah itu analisis. Nah, analisisnya itu diketik gitu kan, yang menggunakan pendekatan budaya, animisme, dan dinamisme begitu. Jadi, file individunya itu berisi scanan ringkasan sama analisis dari cerita yang teman-teman ambil pilih gitu. Ya, paham ya? Ibu berarti Semuanya ya. ini apa dalam satu file scanan itu ada yang ditulis tangan sama di bawahnya itu analisis eh, animis sama dinamis itu diketik gitu Bu. Jadi Hmm, dua. Oh, iya ya, diketik. Jadi karena kan kalau kalau tadi ya senangkap saya itu diketik tadi ada kata-kata diketik. Coba tadi siapa yang tahu nangkep kalau Bu Gomo bilang diketik? Nggak ada. Kalau setangkap saya itu diketik. Jadi untuk analisisnya ya. Kalau untuk ringkasannya itu memang harus ditulis manual. Untuk apa? Ya biar teman-teman tahu ceritanya, biar teman-teman terbiasa gitu. Hmm. Hari ini, iya, 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 hari ini, begitu. Ada lagi? Kalau menurut saya sekarang teman-teman mengerjakan dulu aja yang ringkasan. Setelah selesai ringkasan, nanti mungkin boleh menyusul ya untuk yang analisisnya ya. Tapi diusahakan tepat waktu untuk yang tulisan ya. Kan nanti PJ mengumpulkan via Google Drive ya tadi ya. Mhm. Gimana? Terputus? Terputus Google Form ya tadi? Google Form. Google Form gimana? Enggak, Google Drive aja nanti nanti saya bilang ke Bu Gomo Google Form itu gimana sih ya? Saya juga nanti harus upload link-link kayak gitu ya. Google Drive aja lah. Mm-mm. Google Drive aja biar ini. Jadi nanti satu folder satu nama ya. Satu begitu ya. Kayak tadi ya yang dibuat. Enggak Google iya Google Drive itu tuh maksudnya mungkin Bu Gomo ya tadi. Soalnya kalau Google Form itu em, agak ini juga ya. Kurang efektif sih menurut saya ya. Ujung-ujungnya juga nanti kan ke Google ini lagi ya. Mhm. Kan link-link sama aja sih kayak gitu ya. Nanti kan jadi upload gitu. Iya Google Drive aja ya. Nanti ini saya sampaikan ke Bu Bama. Hmm. Oke itu ya. Ini SI1 SI3 ya.
Ini harusnya SI2 juga ini ya, tapi biasanya ini karena saya nggak masuk ya, semoga sama ya tugasnya ya. Atau udah ada yang bertanya ke SI2, apakah tugasnya sama? Hmm. Ya, coba ya. Eh, karena ternyata ada perubahan juga ya. Oke. Oke, itu silakan ada lagi yang ingin dikonfirmasi. Udah. Ya, itu ya. Mungkin bisa kita akhiri. Silakan teman-teman ya mengerjakan. Linknya mungkin nanti PJ bisa share di grup itu ya, grup PJ gitu. Ibu, maaf saya mau Hmm. tanya, semisal Ya, yang udah dikerjain sama SI2, ketentuannya agak berbeda sama yang udah kita pahami hari ini, kira-kira gimana, Bu? ya, nanti coba PJ segera laporan aja ya, SI2 bagaimana tugasnya ya. Tapi kalau yang tadi saya tangkap itu seperti itu ya. Tugasnya manual yang pasti teman-teman diminta untuk mengerjakan manual untuk ringkasan cerita. Itu sih yang terpenting ya. Oh, Google mah tadi mintanya Google Form, Google Form, Google Form. Nanti upload gitu ya. Ya udah coba nanti saya tanyain lagi deh. Kalau Google Form formatnya apa aja? Berarti nama, kelas, tugas ya. Iya, nanti kan berarti yang soalnya kan yang buat misalnya kalian PJ nanti nanti si PJ berbagi ke ini kan, berbagi ke ini ke saya sama Bu Gomo kan. Ini aja, kalau kiranya salah, Gitu. di satu kalimat. Iya, Google Drive aja lah. Nanti saya coba saya ini sampaikan ke Bu Gomo ya. Oke. Kan sesuai dari Ina, gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Tuh, 2, 3. Mm-mm. Bisa yang penting ada garis-garisnya. Tapi diutamakan maksud itu kalau ada folio kan bisa ini ya, apa namanya itu dia lebih lebih banyak nggak sih yang folio itu? Kan ini teman-teman mungkin ada yang di rumah, ada yang di mana ini? Udah lah. Mm-mm. Iya ya. Maksudnya biar biar enak aja gitu kan kalau yang folio, tapi kalau yang memang nggak bisa mungkin ya udahlah kalau itu silakan lah ya. Yang penting rapih tulisannya ya, bisa terbaca. Ada lagi? Udah ya, silakan ya. Selamat mengerjakan ya. Nanti saya silakan linknya segera di-share aja ya, PJ ya, agar saya nanti bisa langsung mengecek progres teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Ya, nanti silakan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di grup PJ ya. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.